Apa yang terjadi ketika seorang pria bertemu dengan seorang wanita yang tidak tunduk pada pesonanya, yang tidak menyusut dari kepercayaan dirinya, dan yang tidak mengorbit di sekitar egonya? Dia tidak hanya bertemu dengannya, dia bertabrakan dengannya. Pada awalnya, dia bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak. Ketidaknyamanan yang tidak bisa dia beri nama. Itu bukan kemarahan atau hasrat. Itu adalah sesuatu yang lebih tua, lebih dalam. Gemetarnya sebuah struktur di dalam dirinya yang mulai pecah. Struktur yang dia sebut aku. Wanita itu berdiri di sana. Tidak lebih keras, tidak lebih dingin, tetapi tak tergoyahkan. Dia mempertahankan posisinya dengan mudah. Keheningannya melucuti senjata pria itu. Matanya memantulkan pria itu kembali ke dirinya sendiri. Dan tiba-tiba dia melihat retakan yang telah dia tutupi selama bertahun-tahun dengan kepercayaan diri, pesona, dan ketidakpedulian. Di hadapan wanita itu, topengnya tidak lagi berfungsi. Pertunjukan itu runtuh. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa kecil. Tepat sekali. Disitulah kisah yang sebenarnya dimulai. Kebanyakan pria tidak menanggapi cerminan ini dengan bermartabat. Impuls pertama mereka adalah pertahanan. Kebutuhan untuk melindungi ilusi dan mencegah cermin menunjukkan terlalu banyak. Ego tidak suka dipertanyakan. Ia ingin dikagumi. Jadi pria itu mengejeknya, meremehkannya, menyebutnya terlalu berlebihan, terlalu percaya diri, terlalu kuat, terlalu intens. Tapi yang sebenarnya dia maksud adalah wanita itu membuatnya merasakan dirinya sendiri. Melawan kekuatan wanita itu lebih mudah daripada mengakui rasa tidak amannya sendiri. Mendevaluasi wanita itu berarti melestarikan arsitektur rapuh dari harga dirinya. Carl Jung pernah berkata, "Sampai Anda membuat yang tidak sadar menjadi sadar, hal itu akan mengarahkan hidup Anda dan Anda akan menyebutnya takdir." Itulah tepatnya yang terjadi di sini. Seorang pria menyebut ketakutannya sebagai preferensi, rasa tidak amannya sebagai standar. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hanya tidak menyukai wanita seperti itu. Tetapi sebenarnya, dia takut pada apa yang diwujudkan wanita itu, pertumbuhan. Wanita itu mempertanyakan versi dirinya di mana dia telah berinvestasi begitu banyak. Pria yang memimpin, yang tahu, yang mengendalikan. Namun kendali tiba-tiba terasa seperti ilusi. Kepastiannya larut menjadi pertanyaan yang tidak pernah berani dia tanyakan. Mungkin dia berjalan menjauh darinya, tapi wanita itu tetap ada, bukan sebagai pribadi, tapi sebagai kehadiran. Suara pelan yang berkata, "Tumbuhlah," karena dia tidak datang untuk menghancurkannya, tetapi untuk membangunkannya. Tragedinya adalah kebanyakan pria tidak mendengarkan. Mereka kembali ke dunia yang lebih kecil, ke lingkaran yang mengonfirmasi ego mereka. Mereka mencari keamanan dari kekaguman, kesederhanaan dominasi, ilusi menjadi kuat. Namun jauh di lubuk hati mereka, tahu mereka telah lari dari sesuatu yang suci. Mereka telah melarikan diri dari cermin. Lalu ada segelintir orang yang tidak pernah bisa kembali. Mereka yang telah merasakan keretakan batin ini dan tidak bisa melupakannya. Di dalam diri mereka, sesuatu menolak untuk tertidur lagi. Mereka mulai bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman. Mengapa dia begitu meresahkan saya? Apa yang sedang saya coba pertahankan? Apa yang saya takutkan akan hilang? Dan dalam bertanya, mereka mulai menyadari bahwa kekuatan tidak memiliki jenis kelamin. Kekuatan mengalir di mana kebenaran berada. Dan wanita itu memiliki kebenaran, tidak hanya dalam kata-katanya, tetapi dalam seluruh keberadaannya. Kehadirannya bukanlah sebuah konfrontasi,
Itu adalah sebuah undangan. Pria itu mengingat, matanya bukan menantang tetapi mengetahui. Dia tidak ingin menang. Dia menginginkan keaslian. Dia menginginkan yang nyata, dan yang nyata menakutkan bagi yang palsu. Jung juga mengatakan, pertemuan dua kepribadian itu seperti kontak dua zat kimia. Jika ada reaksi apapun, keduanya akan berubah. Itulah tepatnya yang terjadi ketika seorang pria bertemu dengan seorang wanita yang hidup dari pusat dirinya. Sesuatu yang bersifat alkimia menyala, entah ego yang terbakar atau prianya. Dia bisa menolaknya atau membiarkan api itu mengubahnya. Kebanyakan memilih yang pertama karena transformasi menuntut penyerahan diri. Dan penyerahan diri terasa seperti kekalahan. Namun itu bukan kekalahan. Itu adalah wahyu. Ketika seorang pria belajar berdiri di hadapan wanita seperti itu, bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai pembelajar, dia mulai memahami apa itu kekuatan sejati. Itu bukan dominasi, bukan kendali. Itu adalah penyelarasan, keberanian untuk tetap terbuka di hadapan kebenaran. Kemandirian wanita itu bukanlah penolakan. Itu adalah ujian, bukan terhadap harga dirinya, tetapi terhadap kehadirannya. Bisakah dia tetap berpusat ketika dia tidak memegang kendali? Bisakah dia memimpin tanpa menjadi superior? Bisakah dia memberi ruang untuk kekuatan yang bukan miliknya? Ini adalah ritual peralihan tak terlihat yang dialami setiap pria pada suatu titik. Pergeseran dari kebutuhan untuk membuktikan kekuatan menjadi belajar untuk mewujudkannya. Kekuatan sejati tidaklah keras. Itu bukan baju zirah. Itu adalah keheningan di balik mata yang berkata, "Saya tidak perlu menang." Ketika seorang pria bertemu dengan seorang wanita yang telah melakukan pekerjaan batinnya, dia tidak hanya bertemu wanita itu, tetapi semua yang telah dia hindari dalam dirinya sendiri. Wanita itu memantulkan kepadanya potensinya, bayangannya, dan batasannya. Dan cermin ini tidak berbohong. Itu tidak mudah. Itu tidak pernah mudah. Bertemu dengannya berarti bertemu dengan diri sendiri. Beberapa pria melawannya. Beberapa jatuh cinta. Tetapi hanya sedikit yang benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka berhenti melihatnya sebagai ancaman dan mulai mengakuinya sebagai cermin dari apa yang bisa mereka jadikan diri mereka sendiri. Jika saja mereka cukup berani untuk melepaskan harga diri. Pria-pria ini berevolusi. Mereka menyadari bahwa maskulinitas sejati tidak berkurang di hadapan kekuatan feminin. Ia tumbuh bersamanya. Kemudian mereka mulai membangun jenis kepercayaan diri yang baru. Bukan dari validasi tetapi dari pemahaman. Bukan dari kendali tetapi dari koneksi. Karena ketika dua orang bertemu dalam keaslian, itu bukan perebutan kekuasaan. Itu adalah sebuah wahyu. Alam semesta berbisik kepada mereka, kalian bukan musuh, kalian adalah cermin. Jung menulis, siapa yang melihat keluar bermimpi, siapa yang melihat ke dalam terbangun. Itulah tepatnya pertemuan ini, sebuah kebangkitan, panggilan untuk menyerahkan kendali dan mencari kebenaran. Wanita itu bukan kompetisi, dia adalah inisiasinya. Dan bagaimana dia menanggapi kehadiran wanita itu menentukan tidak hanya masa depan hubungan ini, tetapi arah pertumbuhannya sendiri sebagai seorang pria. Setiap pria menemui momen ini, kadang-kadang melalui cinta, kadang-kadang melalui kehilangan, kadang-kadang dalam keheningan pada jam 2 pagi ketika dia menatap langit-langit dan merasakan apa yang bisa dia jadikan jika dia akhirnya berhenti lari dari dirinya sendiri. Semuanya bermuara pada satu pertanyaan tunggal. Apakah Anda akan melindungi ego Anda atau Anda akan menemui kebangkitan Anda? Karena wanita yang menghancurkan ego Anda tidak ingin menghancurkan Anda. Dia ingin menunjukkan kepada Anda apa yang tersisa ketika ilusi itu runtuh. Dan apa yang tersisa jika Anda memiliki keberanian untuk melihat adalah Anda. Bagian dari Anda yang mentah. Tidak terkekang.
dan jujur. Pria di balik topeng, di balik harga diri, di balik kebisingan. Dan begitu Anda telah bertemu dengannya, begitu Anda benar-benar telah bertemu diri sendiri, Anda tidak akan pernah lagi puas dengan yang kurang. Setelah tabrakan itu, datanglah keheningan. Bukan keheningan menyenangkan yang menenangkan, tetapi keheningan yang bergetar melalui tulang, mempertanyakan segala sesuatu yang disentuhnya. Keheningan yang terasa berat di dada. Lama setelah percakapan selesai, dia mencoba mengibaskannya, kembali ke rutinitasnya, ke rencananya, ke orang-orang yang memberinya kembali cerminan lamanya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa wanita itu tidak memainkan peran apapun. Tetapi jauh di bawah kebisingan, dia merasa ada sesuatu yang telah berubah. Sesuatu di dalam dirinya tidak lagi pas. Baju zirah yang dulu dia kenakan dengan bangga menjadi berat. Pesona yang dulu bekerja seperti sihir terasa kosong. Pujian yang dulu memberinya makan hampir tidak menyentuhnya lagi. Tawa yang dia gunakan sebagai senjata terdengar hampa. Seolah-olah dia telah terputus dari sumber yang bahkan tidak pernah dia ketahui sedang memberinya makan. Karena begitu Anda telah melihat kebenaran bahkan untuk sesaat, sandiwara itu menjadi tak tertahankan. Dia mulai mengingat wanita itu, bukan seperti kekasih tapi seperti guru. Bukan kata-katanya tapi energinya. Cara dia berdiri, ketenangan di matanya, kepastian dalam keheningannya. Dia tidak memainkan peran apapun. Dia tidak mencoba untuk mengesankan. Dia hanya ada. Dan dalam ketenangan itu, dia mengenali betapa gelisahnya dia sendiri. Sekarang dia merasakan perbedaan ini di mana-mana. Dalam pertemuan, dalam percakapan, bahkan di cermin, dia mulai melihat harga dari baju zirahnya. Perlindungan yang dulu membuatnya merasa kuat, sekarang memisahkannya. Topeng yang memberinya identitas sekarang mencekiknya. Dia menyadari bahwa banyak dari apa yang disebut kepercayaan dirinya tidak pernah nyata. Itu adalah pertahanan, pertunjukan seni untuk menyembunyikan bocah lelaki yang tidak pernah merasa cukup. Untuk pertama kalinya, dia bertanya pada dirinya sendiri, siapa aku ketika aku tidak bermain peran? Siapa aku ketika aku tidak lagi harus membuktikan apapun? Siapa aku ketika aku tidak ingin menang? Pertanyaan-pertanyaan ini membuatnya takut. Keheningan selalu mengancam, ketenangan selalu berbahaya. Tapi sekarang keheningan bukan lagi musuh. Itu adalah cermin. Dan perlahan dia mulai melihat dirinya sendiri. Sebagaimana adanya, bukan sebagaimana dia berpura-pura. Semakin dia melihat, semakin jelas dia mengenali betapa banyak dari kekuatan yang dia kira itu hanyalah tiruan belaka. Dunia telah mengajarinya bahwa seorang pria harus tidak bisa dihancurkan, bahwa perasaan adalah kelemahan, bahwa kelembutan berarti menyerah. Tetapi dia mulai merasakan bahwa ada jenis kekuatan lain, kekuatan yang tidak berteriak, tidak menuntut, tidak mengejar, kekuatan yang hanya ada. Dia mengingatnya lagi, bagaimana itu tidak membutuhkan kompetisi untuk diperhatikan. Kehadirannya tidak keras, tapi tidak salah lagi. Kepercayaannya tidak datang dari arogansi, tetapi dari kedamaian. Itu selaras. Itu tidak bertindak dari ego, tetapi dari kebenaran. Dan untuk pertama kalinya, dia memahami perbedaan antara paksaan dan kekuatan. Paksaan mendorong, kekuatan menarik. Dia mulai memperhatikan retakan kecil dalam pola lamanya. Lelucon yang dulu datang dengan mudah terdengar kosong. Validasi yang dia cari terasa seperti gangguan. Orang-orang yang mengelilinginya tidak lagi beresonansi dengan energinya. Dia merasa bahwa dia berubah bahkan jika dia belum memahaminya. Tetapi kebangkitan tidaklah elegan. Itu brutal, kacau, sepi.
Itu adalah penghancuran identitas palsu tanpa mengetahui apa yang akan terjadi setelahnya. Pria yang dulu dia jadikan dirinya mulai mati. Dan dia berduka untuknya, meskipun versi ini tidak pernah nyata. Dia merasa tersesat seperti pengembara dalam kabut tanpa peta. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada cahaya, hanya keheningan, kebingungan, dan kebenaran. Dia mulai menghadapi apa yang selalu dia lari darinya. Rasa tidak aman yang dia samarkan sebagai kepercayaan diri. Ketakutan yang dia topengi sebagai logika. Rasa sakit yang dia sembunyikan di balik kendali. Setiap kesadaran menyakitkan, tapi masing-masing membebaskannya sedikit lebih banyak. Bagian tersulit bukanlah apa yang dia lihat, melainkan mengakui bahwa dia membangun penjaranya sendiri. Setiap dinding kesombongan, setiap aturan kejantanan, setiap ilusi superioritas, dia mendirikannya untuk melindungi luka yang tidak pernah ingin dia sembuhkan. Carl Jung berkata, seseorang tidak menjadi tercerahkan dengan membayangkan sosok-sosok cahaya, tetapi dengan membuat kegelapan menjadi sadar. Itulah tepatnya yang mulai dia lakukan. Dia membuat kegelapannya menjadi sadar. Dia melihat kembali ke masa kecilnya pada saat-saat ketika dia merasa tidak terlihat, pada pelajaran yang mengajarkannya bahwa cinta harus diperoleh, pada pesan diam yang mengajarkannya untuk menyembunyikan kelembutannya demi bertahan hidup. Itu menyakitkan, itu menghancurkannya. Tetapi dalam kehancuran, dia menemukan kebenaran. Penurunan itu bukanlah hukuman, itu adalah pembersihan. Setiap lapisan ego yang terbakar mengungkapkan sesuatu yang lebih lembut, sesuatu yang nyata. Dan dalam ketelanjangan ini, dia menemukan kedamaian. Bukan kedamaian kemenangan, tetapi penerimaan. Dia bergerak secara berbeda, lebih lambat, lebih sadar. Kata-katanya berbobot, bukan karena dia ingin terdengar bijak, tetapi karena dia akhirnya bersungguh-sungguh. Keheningannya menjadi kekuatan. Kehadirannya yang dulu tersebar menjadi terpusat. Orang-orang merasakannya. Mereka tidak bisa menjelaskannya, tetapi mereka merasakannya. Para wanita yang dia temui segera menyadarinya. Dia tidak lagi memancarkan dominasi. Dia mewujudkan kedalaman. Kepercayaan dirinya tidak lagi menuntut perhatian. Itu membawa ketenangan. Dia mulai memahami bahwa maskulinitas sejati bukanlah kendali tetapi sikap. Kemampuan untuk memberi ruang bagi emosi, bagi kebenaran, bagi orang lain, tanpa kehilangan diri sendiri. Dia ingat lagi bagaimana wanita itu membuatnya merasa. Bukan kecil tapi dilihat. Dia tidak mempermalukannya. Dia mengungkapnya. Apa yang dia pikir adalah tantangan adalah undangan. Apa yang dia sebut ancaman adalah cermin. Wanita itu sudah menerima bayangannya sendiri, dan itulah sebabnya dia bisa berdiri begitu tenang dalam bayangan pria itu. Sekarang dia mengenali perbedaannya. Wanita itu telah menguasai dirinya sendiri, sementara dia masih mencoba menguasai orang lain. Dan perbedaan antara kedua hal ini adalah perbedaan antara ilusi dan kebebasan. Penurunan itu menyakitkan tetapi suci. Itu menjadi dasar kebangkitannya. Bukan kebangkitan ego, tetapi kesadaran. Dia mulai mencintai secara berbeda. Dia tidak lagi mengejar wanita untuk mengisi kekosongannya. Dia terhubung karena dia penasaran, karena dia ingin mengerti, karena dia menghargai energi lebih dari kendali. Dia berhenti membutuhkan kekaguman, dan sebaliknya belajar untuk mengagumi. Dia berhenti menuntut kesetiaan dan mulai menjadi orang yang bisa dipercaya. Semakin dia melepaskan kendali, semakin bebas dia jadinya. Kebutuhan untuk mendominasi memudar. Obsesi untuk menjadi benar larut. Dia mulai menghargai kedamaian lebih dari harga diri. Dan untuk pertama kalinya, dia mengalami kekuatan yang tidak datang dari berdiri di atas orang lain, tetapi dari berakar kuat di dalam dirinya sendiri. Topeng itu terbakar habis, dan apa yang tersisa adalah kehadiran. Kehadiran otentik yang membumi dan murni.
Ketika dia sekarang bertemu dengan wanita yang kuat, dia tidak lagi menarik diri. Dia tidak merasa ada dorongan untuk mengejek atau mengejarnya. Dia tidak menyusut. Dia tidak melebih-lebihkan. Dia hanya melihatnya, memahaminya, menemuinya di mana dia berada. Karena sekarang dia tahu bahwa kekuatan wanita itu tidak pernah menjadi ancaman. Itu adalah undangan bukan untuk mengunggulinya, tetapi untuk berdiri di sampingnya. Penurunan ke dalam kerendahan hati mengubahnya. Dia menyadari bahwa feminin tidak pernah ingin menghancurkan maskulin. Ia ingin membangunkannya. Dan kebangkitan tidak berarti kehilangan kekuatan, tetapi menemukan dari mana kekuatan sejati berasal. Bukan dari kendali, bukan dari validasi, tetapi dari kehadiran. Dari kekuatan tenang yang berkata, "Aku melihatmu, aku mendengarmu, aku di sini." Dia mulai mewujudkan kebenaran ini. Dia tidak lagi takut emosi. Dia tidak lagi melarikan diri dari kerentanan. Dia tidak lagi bersembunyi dari dirinya sendiri karena sekarang dia tahu bahwa keterbukaan terhadap kebenaran tidak melemahkannya. Itu membuatnya utuh. Dan di suatu tempat yang jauh, wanita yang pernah menghancurkan egonya tersenyum. Bukan karena dia mengalahkannya, tetapi karena dia akhirnya bertemu dengan dirinya sendiri. Pada titik tertentu, rasa sakit itu melunak. Kekacauan batin tidak lagi terasa seperti hukuman, tetapi seperti kelahiran kembali. Kebisingan di kepalanya mulai menghilang, dan dalam keheningan, sesuatu yang abadi tumbuh. Itu bukan kepercayaan diri seperti yang dulu dia kenal. Itu lebih dalam, lebih tenang, lebih membumi. Ini bukan lagi tentang kendali atau kinerja. Ini tentang kehadiran. Dia mulai bangkit. Tapi pendakian ini berbeda. Itu tidak mengarah ke atas, tetapi ke dalam. Dia tidak lagi mengejar pria yang dia pikir harus dia jadi. Dia belajar menjadi pria yang ditakdirkan untuknya. Tidak ada desakan, tidak ada ketergesaan, tidak ada rasa lapar akan pengakuan. Dia telah menemukan kedamaian, kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan eksternal. Konfirmasi orang lain, kekaguman wanita, pengakuan rekan kerja, semua ini pernah menentukan nilainya. Sekarang itu hanya berputar di sekitar pusat yang tidak lagi bergerak. Dia bergerak secara berbeda. Dia lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Kata-katanya lebih lambat, lebih disengaja, dan keheningannya membawa makna. Orang-orang memperhatikan perubahan itu. Mereka tidak bisa menjelaskannya, tetapi mereka merasa lebih aman di hadapannya. Dia tidak lagi menguras energi ruangan karena kebutuhan untuk membuktikan dirinya. Dia mengisinya dengan ketenangan. Ini adalah tanda pertama dari seorang pria yang telah bertemu dengan dirinya sendiri. Dia membawa gravitasi, kedalaman, bobot kemanapun dia pergi. Aneh, dunia belum berubah, tetapi persepsinya yang berubah. Apa yang dulu tampak seperti kompetisi sekarang muncul sebagai peluang. Apa yang dulu terasa seperti penolakan, sekarang dia kenali sebagai pengalihan arah. Dia tidak lagi menafsirkan peristiwa sebagai penilaian atas nilainya. Dia belajar ketidakmelekatan, bukan sikap dingin, tetapi kejelasan, kemampuan untuk melihat kehidupan tanpa distorsi. Ketika dia sekarang bertemu wanita, dinamikanya benar-benar berbeda. Dia tidak lagi berusaha menaklukkan atau mengendalikan. Dia mencari koneksi, resonansi, kedalaman. Dia tidak lagi tertarik pada penampilan, tetapi pada kehadiran, pada getaran halus yang memberitahunya bahwa seseorang itu nyata. Dia telah belajar bahwa kecantikan tanpa kedalaman dengan cepat memudar, tetapi jiwa yang membumi tetap ada. Dia tidak hanya mendengarkan kata-kata seorang wanita, tetapi apa yang ada di bawahnya. Dia merasakan bagaimana keheningan wanita itu terasa, apa yang dikatakan energinya dengan mudah.
Dan karena dia mendengarkan secara mendalam, dia menarik secara berbeda. Dia tidak lagi kecanduan intensitas. Dia tertarik pada kedamaian. Dan secara paradoks, kedamaian ini terasa lebih kuat daripada kekacauan apapun yang pernah dia ketahui. Dia memahami bahwa maskulinitas sejati bukanlah ketiadaan emosi, tetapi penguasaannya. Ini bukan tentang menekan perasaan, tetapi menahannya tanpa dikonsumsi olehnya. Dia belajar merasakan secara mendalam tanpa kehilangan keseimbangan. Ini adalah kekuatan yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Ketika konflik muncul, dia tidak terburu-buru untuk membela atau menyerang. Dia berhenti sejenak, bernapas, tidak bereaksi. Dia merespons. Momen itu, satu detak jantung sadar itu mengubah segalanya. Itu adalah momen di mana evolusi terjadi. Karena dalam keheningan itu, dia menyadari sesuatu yang mendalam. Tujuan kekuasaan bukanlah untuk memerintah orang lain, tetapi untuk memerintah diri sendiri. Dia mulai memaafkan bukan karena orang lain pantas mendapatkannya, tetapi karena dia pantas mendapatkan kedamaian. Dia memaafkan ayahnya karena tidak bisa menunjukkan perasaan. Ibunya karena harus kuat ketika dia kelelahan, mantan pasangannya karena pergi, dan dirinya sendiri karena dia tidak tahu lebih baik saat itu. Pengampunan menjadi pembebasannya. Dia tidak lagi membawa kebencian sebagai bukti kekuatan. Dia membawa pemahaman sebagai tanda pertumbuhan. Bahkan dalam pekerjaannya, energinya berubah. Dia tidak lagi mengejar kesuksesan sebagai validasi. Dia menciptakan, memimpin, dan membangun dengan makna. Dia sekarang mengerti bahwa kepemimpinan sejati bukanlah kendali, tetapi pelayanan. Kesediaan untuk memikul tanggung jawab tanpa menuntut pengakuan. Dia tidak lagi mencoba menjadi mengesankan, tetapi bermakna. Dan perbedaan itu mengubah segalanya. Orang-orang merasakannya. Kata-katanya menginspirasi bukan karena pintar, tetapi karena benar. Kehadirannya memotivasi, bukan karena mendominasi, tetapi karena membangkitkan sesuatu pada orang lain. Kepemimpinannya muncul bukan dari hierarki, tetapi dari keaslian. Dan semakin otentik dia menjadi, semakin besar dampaknya. Karena keaslian membawa getaran yang memimpin tanpa paksaan. Dia masih memiliki saat-saat keraguan. Bagaimanapun dia adalah manusia. Ego lama kadang-kadang berbisik, memanggil untuk bukti, untuk konfirmasi. Tapi sekarang dia mengenali suara-suara itu sebagai gema dari identitas lama, bukan sebagai musuh. Dia tidak melawan mereka. Dia mengamati mereka. Mereka lewat seperti awan di langit terbuka. Pria yang dulu dia jadikan dirinya telah menghilang. Namun dia tetap menghormatinya tanpa rasa sakit, tanpa kejatuhan, tidak ada kebangkitan. Carl Jung menulis, tidak ada kebangkitan kesadaran tanpa rasa sakit. Sekarang dia memahaminya secara mendalam. Rasa sakit tidak pernah menjadi musuh. Itu adalah inisiasi. Setiap patah hati, setiap penghinaan, setiap kejatuhan adalah langkah menuju kesadaran. Wanita yang pernah menghancurkan egonya tidak menghancurkannya. Dia memperkenalkannya pada dirinya sendiri. Dia sekarang menyadari dunia telah mengajarinya untuk takut pada feminin karena feminin mencerminkan apa yang tidak dapat dikendalikan. Emosi, intuisi, aliran, kekacauan, kebenaran. Tapi sekarang dia tahu feminin tidak menghancurkan. Ia mengungkapkan. Dan menatap wajahnya berarti bertemu dengan kehidupan itu sendiri. Itulah sebabnya kebanyakan pria tidak pernah berevolusi lebih jauh. Kebanyakan orang takut pada cermin yang tidak berbohong. Tetapi dia tidak lagi takut padanya. Hari ini dia bisa melihat bayangannya sendiri dan melihat kegelapan dan cahayanya tanpa bergeming. Dia bertemu cinta dengan cara baru. Tidak lagi untuk memiliki, tetapi untuk terhubung dengan tulus. Dia tidak mencari kedekatan karena kesepian,
tetapi berbagi dari kepenuhan batin. Dia tidak ingin mengesankan siapapun, tetapi hanya untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam keaslian ini, cinta menemukannya secara alami. Wanita merasakan ketika seorang pria tidak lagi bermain peran. Mereka merasakan ketika perhatiannya tidak datang dari keinginan untuk validasi, tetapi dari kehadiran sejati. Energi ini langka dan justru karena itu menarik. Dia telah belajar berjalan sendiri, bukan karena kepahitan, tetapi karena kepuasan. Kesepian bukan lagi kekurangan baginya, tetapi tempat perlindungan di dalamnya. Dia menciptakan, merenung, menemukan kekuatan. Pria yang dulunya takut sendirian sekarang melindungi keheningannya karena dia tahu disitulah kekuatan sejatinya muncul. Hubungannya berubah. Beberapa teman menjauh, tidak memahami transformasinya. Yang lain mendekat, tertarik oleh kekuatan tenang yang dia pancarkan. Dia tidak memaksakan apapun. Apa yang nyata tetap ada. Apa yang tidak nyata memudar. Dia telah memahami bahwa energi yang dibawa seseorang memutuskan orang mana yang menemukan ruang dalam hidup seseorang. Dia merasa lebih ringan. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena dia berhenti membawa apa yang bukan miliknya. Pendapat orang lain tidak lagi mendefinisikannya. Masa lalu tidak lagi memenjarakannya. Dan masa depan tidak lagi membuatnya takut. Dia sekarang hidup di saat ini. Dan kehadiran ini mengalir ke dalam segala hal yang dia lakukan. Ketika dia memikirkan wanita yang pernah menghancurkan egonya, dia tidak merasakan kepahitan, tetapi rasa syukur. Dia tidak pernah menjadi miliknya. Dia adalah cerminnya, gurunya, titik baliknya. Dia tidak datang untuk tinggal, tetapi untuk membangunkannya. Dan dalam kebangkitan ini dia memberinya hadiah terbesar, dirinya sendiri. Hari ini dia berdiri lebih tinggi, bukan karena harga diri, tetapi karena kedamaian. Dia tidak merasa tak terkalahkan, tetapi lengkap. Bocah lelaki yang pernah ingin membuktikan bahwa dia cukup telah menjadi pria yang hanya ada. Seorang pria yang tenang, sadar, dan tak tergoyahkan, mewujudkan kehadiran yang diam-diam ditunggu dunia. Kebangkitannya bukanlah akhir, tetapi awal. Pria yang pernah berjalan melalui kehidupan untuk dilihat sekarang, bergerak melalui kehidupan untuk melihat dengan jelas. Kebisingan yang dulu mendefinisikannya telah terdiam, digantikan oleh sesuatu yang lebih murni, kejelasan, ketenangan, dan kepastian. Dia tidak lagi berdiri di tanah yang goyah. Dia berdiri berakar, terpusat, sadar. Tetapi setiap kebangkitan diuji. Kehidupan menemuinya dengan ujian lama dalam bentuk baru, konflik, keraguan, tantangan. Tetapi dia tidak lagi bereaksi karena takut, tetapi karena kesadaran. Apa yang dulu terasa seperti serangan, sekarang dia kenali sebagai latihan. Setiap kesulitan adalah cermin, setiap pertemuan adalah pelajaran. Dia merasa bahwa kehadirannya mengubah orang lain, bukan karena dia ingin memimpin, tetapi karena dia telah belajar untuk sekadar menjadi. Orang-orang di dekatnya merasa lebih aman, lebih jujur, lebih lembut. Mereka mulai mengenali diri mereka sendiri. Dia memahami bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang memberikan instruksi, tetapi tentang menciptakan ruang di mana orang lain dapat tumbuh. Pengaruhnya tidak tumbuh melalui gelar atau kekuasaan, tetapi melalui keaslian, karena ketulusan memiliki gravitasi. Itu menarik orang lain dan mengingatkan mereka akan kebenaran mereka sendiri. Hubungannya juga mencerminkan perkembangan ini. Dia tidak lagi mencari orang yang menyentuh luka lamanya, tetapi mereka yang beresonansi dengan kedamaian barunya. Cinta bukan lagi permainan, bukan perburuan. Itu adalah harmoni. Dia tidak lagi mencari intensitas, tetapi harmoni. Dia tahu bahwa cinta tidak dimaksudkan untuk mengonsumsi, tetapi untuk memperluas. Kekuatan seorang wanita tidak lagi mengancamnya. Itu menginspirasinya.
Kekuatannya tidak menyakitinya. Itu memanggil kebenarannya. Bersama-sama mereka menciptakan keseimbangan. Penyatuan maskulinitas yang membumi dan feminitas yang terbangun. Dia sekarang mengerti bahwa wanita yang pernah menghancurkan egonya bukanlah kebetulan. Dia adalah seorang utusan, ambang batas yang harus dia lewati. Melaluinya, dia belajar bahwa kekuatan terbesar seorang pria tidak terletak pada dominasi, tetapi pada kesadaran. Dia tidak datang untuk mengambil kendali darinya, tetapi untuk menunjukkan kepadanya cara melepaskannya. Dengan kesadaran ini, dia juga melihat dunia secara berbeda. Orang-orang tertarik pada ketenangannya. Ketenangan ini yang tidak bergantung pada keadaan eksternal. Dia mulai menemani orang lain bukan sebagai guru tetapi sebagai seseorang yang telah berjalan sendiri melalui api dan belajar hidup dengan tangan terbuka. Dia tidak berkhotbah, dia berbagi. Dia tidak menuntut, dia menginspirasi. Pria mendengarkannya bukan karena dia lebih keras, tetapi karena dia nyata. Dia mengingatkan mereka bahwa kekuasaan tanpa kesadaran adalah kekacauan. Kekuatan tanpa kelembutan tetap kosong. Dan cinta tanpa perhatian menjadi ketergantungan. Dia menunjukkan bahwa perkembangan bukanlah kompetisi, tetapi panggilan batin. Tujuannya bukan kesempurnaan, tetapi kehadiran. Dan bahkan jika dia jatuh, bahkan jika dia gagal, dia tidak kehilangan ketenangannya karena dia tahu kesalahan bukanlah musuh. Mereka adalah guru. Setiap kesalahan langkah hari ini adalah langkah lebih dalam ke dalam kebenaran. Perbedaannya adalah dia tidak lagi menolak kehidupan. Dia bergerak bersamanya, mempercayai ritmenya, pasang surutnya, aliran hal-hal di luar kendalinya. Dia tidak lagi mengejar keamanan. Dia menari dengan misteri keberadaan. Seringkali dia kembali ke momen tenang sendirian mungkin di malam hari di bawah langit terbuka. Dia melihat ke atas, bernapas dalam-dalam, dan merasakan betapa kecilnya dia. Dan pada saat yang sama, betapa tak terbatasnya perasaannya. Dalam kesadaran ini tidak ada ketakutan, tetapi kekaguman. Dia telah belajar hidup dengan yang tidak diketahui, dan itulah kebebasan sejati. Kemampuan untuk merasakan kedamaian di tengah ketidakpastian. Carl Jung berkata, hak istimewa terbesar dalam hidup adalah menjadi diri Anda yang sebenarnya. Itulah tepatnya yang telah dia lakukan. Lapis demi lapis, dia telah melepaskan segala sesuatu yang tidak nyata sampai hanya kebenaran yang tersisa. Dia tidak lagi mencari identitas. Dia menghidupi keaslian. Bocah lelaki yang pernah berjuang untuk validasi telah menjadi pria yang hidup untuk makna. Dia mulai memberi lebih banyak. Waktu, energi, cinta, kehadiran, bukan karena kewajiban, tetapi karena sukacita. Memberi menggantikan mengambil. Melayani menggantikan ego. Dia menemukan kepuasan bukan dengan menjadi superior, tetapi dengan mengangkat orang lain. Dan disitulah, tepatnya kekuatan sejatinya bersinar paling terang. Karena ketika seorang pria dapat memberi tanpa kehilangan dirinya sendiri, ketika dia mencintai tanpa rasa takut, ketika dia memimpin tanpa kesombongan, maka dia menjadi tak terhentikan. Dunia merasakan kehadirannya dalam keluarganya, dalam persahabatannya, dalam komunitasnya. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang tidak perlu berbicara keras untuk didengar. Keteguhannya berbicara untuknya. Energinya mendahului kata-katanya dan tindakannya mencerminkan esensinya. Dia tidak lagi mengejar warisan yang diukur dalam ketenaran atau kesuksesan. Warisannya adalah energi yang dia tinggalkan pada orang-orang yang dia temui. Ketika dia mencintai, orang merasa aman. Ketika dia mendengarkan, mereka merasa dipahami. Ketika dia berbicara, mereka merasa dilihat. Itulah kekuatannya. Bukan dominasi, bukan intimidasi, tetapi perwujudan. Dunia tidak membutuhkan pria yang lebih keras. Ia membutuhkan pria yang terbangun,
pria yang berdiri dalam kebenaran mereka tanpa membungkam orang lain. Pria yang dapat membawa kekuatan dan kelembutan mereka pada saat yang sama tanpa rasa malu. Dia sekarang mengerti bahwa kebesaran sejati tidak ada hubungannya dengan memerintah, tetapi dengan tatanan batin. Kerajaan itu ada di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam jiwa. Ketika kerajaan ini seimbang, segala sesuatu yang eksternal selaras dengan sendirinya. Dia tidak lagi mencari kendali atas orang atau peristiwa. Dia mencari harmoni di dalam dirinya sendiri, mengetahui bahwa kedamaian batin memancar keluar seperti sinar matahari melalui kaca bening. Kadang-kadang dia mengingatnya, wanita yang dengannya semuanya dimulai. Dia tersenyum, bukan karena kerinduan, tetapi karena rasa syukur. Dia akan selalu tetap menjadi bagian dari kisahnya, bukan sebagai luka, tetapi sebagai percikan. Tanpa dia mungkin tidak akan pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Tanpa dia mungkin tidak akan pernah menemukan kedalamannya. Dia bukan jalan memutar. Dia adalah pintunya. Sekarang dia memahami sesuatu yang dulu tidak bisa dia pahami. Cinta tidak selalu tetap ada tetapi selalu mengubah. Beberapa orang datang untuk berjalan di sisi Anda, yang lain untuk membangunkan Anda, dan keduanya suci. Hari ini dia berdiri dalam kedamaian, bukan karena dunia tenang tetapi karena dia tenang. Kehidupan akan terus mengujinya, merendahkannya, mengingatkannya bahwa kebangkitan bukanlah tujuan, tetapi praktik sehari-hari. Namun dia menyambut semuanya dengan tangan terbuka dan mata jernih, karena dia telah melihat apa yang ada di luar ego, ketakutan dan harga diri. Dia tahu bahwa jalan itu tidak pernah berakhir. Setiap hari adalah inisiasi baru, setiap pertemuan adalah cermin, setiap tantangan adalah kesempatan untuk bangkit kembali. Dan dia menyambut semuanya. Karena seorang pria yang telah benar-benar bertemu dengan dirinya sendiri tidak dapat lagi dikalahkan oleh apapun yang bersifat eksternal. Wanita yang pernah menghancurkan egonya tidak mengambil kekuatannya. Dia mengembalikannya kepadanya, dimurnikan melalui api. Dengan kekuatan ini, sekarang berakar kuat dalam kesadaran. Dia akhirnya menjalani kebenaran yang selalu ada di dalam dirinya. Dia telah menjadi pria yang tidak didefinisikan oleh dunia, tetapi oleh jiwanya. Seorang pria yang tidak lagi mencari cahaya karena dia sendiri adalah cahaya itu. Dan itulah tepatnya warisannya.